Dia sosok paling unik di penjara wanita. Yang lain keluar hirup udara segar, dia angkat beban. Yang lain beristirahat, dia berolahraga, bekerja. Dia manfaatkan sekop besi latih kekuatan lengannya. Hujan, dia berlari. Alasan dia berlatih mati-matian bukan untuk melarikan diri dari penjara. Untuk tahu penyebabnya, kita harus kembali ke beberapa tahun lalu saat dia berlibur. Xiaomei awalnya punya keluarga bahagia. Putranya penurut, suaminya sukses karier. Pada hari itu, pasangan ini mengendarai kapal pesiar, bersiap perjalanan romantis. Saat matahari terbenam di barat, mereka masuk kabin kapal dan mulai bermain kartu. Larut malam, Xiaomei terbangun dan mendapati suaminya tidak ada di sisinya, sementara tubuhnya dipenuhi darah. Dia sangat ketakutan, cemas memanggil suaminya, namun tidak ada jawaban. Ia mengikuti jejak darah keluar dari kabin, namun tetap tidak melihat suaminya. Kapal pesiar terombang-ambing di laut, tanpa bayangan manusia. Ia memungut pisau di dek, menyadari suaminya mungkin celaka. Pada saat itu, sebuah cahaya terang menyorot ke arahnya, penjaga pantai. Polisi memerintahkan Xiaomei meletakkan senjatanya. Setelah fajar, penjaga pantai mencari di perairan sekitar lama, namun sayangnya tidak menemukan jasad suami. Polisi memeriksa darah di kapal pesiar dan resmi mengumumkan kematian suami. Dan Xiaomei pun menjadi tersangka utama. Di pengadilan, semua bukti mengarah pada Xiaomei. Beberapa bulan sebelumnya, pasangan suami istri itu membeli asuransi besar, polis $2 juta IS. Penerima manfaatnya Xiaomei. Malam kejadian, sang suami menelepon pusat layanan darurat, dan pada senjata berlumuran darah ditemukan sidik jari Xiaomei. Sebagai penerima manfaat, ia dihukum membunuh suaminya demi klaim asuransi. Tak berdaya, Xiaomei menitipkan putranya kepada sahabatnya. Setelah dipenjara, Xiaomei berperilaku baik dan aktif menjalani pembinaan, berharap segera bebas berkumpul kembali dengan putranya. Namun, tak disangka, sahabatnya menghilang bersama putranya. Selama setengah tahun penuh, tidak ada sedikit pun kabar tentang putranya. Atas saran teman satu sel, Xiaomei bersusah payah hingga berhasil menemukan nomor baru sahabatnya. Begitu mendengar suara Xiaomei, sahabatnya langsung panik. Xiaomei tak ingin dengar alasan apapun darinya. Ia tegas menuntut bicara dengan putranya. Namun, setelah putranya terima telepon, ia hanya bicara sebentar, lalu tiba-tiba memanggil, "Daddy." Panggilan itu bagai petir di siang bolong. Xiaomei tak bisa percaya, ternyata suaminya masih hidup. Ternyata, sahabatnya dan suaminya telah bersekongkol menjebak Xiaomei. Setelah mengirimnya ke penjara, mereka pindah ke kota lain, ganti nama, dan mulai hidup baru. Pasangan jahat ini mengira Xiaomei akan menghabiskan di penjara. Namun tak disangka, 6 tahun kemudian, Xiaomei mendapat pembebasan bersyarat karena berkelakuan baik. Sebelum pergi, teman satu sel pengacara memberitahunya menurut hukum Amerika, seseorang tidak dapat diadili 2 kali untuk kejahatan yang sama. Artinya, jika kamu menemukan pria brengsek, bahkan jika kamu membunuhnya di depan orang, tidak ada yang menghukum kamu atas kejahatan itu. Setelah keluar dari penjara, Xiaomei mencari petunjuk. Suami dan sahabatnya ganti nama dan identitas, tapi beberapa data tak bisa dihapus. Xiaomei ke sekolah sahabatnya bekerja, berharap info dari kepala sekolah. Namun, meski dibujuk, kepala sekolah tetap keras kepala, tak mau bantu, tak ada pilihan. Jika cara halus tak berhasil, terpaksa gunakan cara keras. Menunggu malam tiba, Xiaomei diam-diam menyelinap ke sekolah, memecahkan kaca, masuk ruang arsip, membongkar lemari, memicu alarm. Untungnya, ia menemukan arsip sahabatnya. Namun polisi datang, sehingga Xiaomei terpaksa melarikan diri lewat. Dia cepat melompati pagar kawat dan berlari sekencang-kencangnya. Sayangnya, mereka banyak dan akhirnya menangkap Xiaomei. Keesokan harinya, dalam perjalanan kembali ke penjara, Xiaomei mengatakan kepada polisi bahwa dia tidak bersalah, tapi polisi malas mendengarkan ocehannya. Setelah mobil naik ke kapal feri, mereka memborgol Xiaomei ke pegangan pintu, sementara mereka sendiri pergi minum kopi. Xiaomei merasa putus asa, lalu menoleh dan melihat bahwa kunci mobil ternyata belum dicabut. Ini adalah kesempatan langka, tapi bagaimana cara membuka borgol ini? Melihat pipa air di sampingnya, ia mendapat ide. Ia menyalakan mesin, memasukkan gigi mundur, lalu menginjak gas sekuat tenaga. Borgol dan pipa air pun memercikan api. Begitulah, Xiaomei terus-menerus maju mundur dengan mobil. Saat keberhasilan sudah di depan mata, polisi yang mengawalnya malah memergokinya. Ketika polisi hendak mengendalikan mobil, Xiaomei justru menginjak gas dan langsung membawa mobil beserta orang di dalamnya masuk ke laut. Air laut terus masuk, mobil hampir tenggelam. Polisi terpaksa membuka borgolnya. Xiaomei memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil pistol, lalu dengan kelincahannya melepaskan diri dan berhasil melarikan diri. Ia terus melarikan diri hingga ke pedesaan. Melihat putrinya yang baru saja kabur dari penjara, sang ibu tidak berkata apa-apa, hanya mengeluarkan tabungan bertahun-tahun. Ia percaya putrinya telah dijebak. Dengan membawa uang itu, Xiaomei memulai jalan balas dendamnya. Pertama, ia mendatangi dealer mobil, berpura-pura ingin membeli mobil mewah secara cicilan. Ia memberikan nomor kartu jaminan sosial sahabatnya, yang didapat dari arsip guru sahabatnya. Ia meminta pegawai toko memeriksa catatan kredit pemilik kartu. Setelah dicek, ia berhasil mendapatkan alamat terbaru sahabatnya.
Xiaomei segera meluncur ke sana. Sebelum turun, ia memeriksa peluru di pistolnya, lalu menekan bel. Tak disangka, yang tinggal di sana bukan sahabatnya. Dari tetangga, Xiaomei mengetahui sahabatnya meninggal tak sengaja dalam insiden kebocoran gas 4 tahun lalu. Untungnya, saat itu, suami dan anaknya tak di rumah sehingga selamat. Suaminya menerima sejumlah besar uang asuransi, lalu membawa anaknya pergi jauh dari kota itu. Suaminya menghilang setelah kejadian itu. Ini pasti bukan kebetulan. Xiaomei mulai mencari berita-berita lama, berharap bisa menemukan petunjuk sekecil apapun. Akhirnya, di foto sahabatnya, ia menemukan lukisan yang disukai suaminya. Lukisan itu pasti dibeli suaminya. Xiaomei pergi ke galeri seni, memanfaatkan catatan pembelian menelusuri jejak, dan berhasil menemukan alamat baru suaminya. Tak disangka, begitu ia pergi, polisi segera datang menyusul. Ternyata polisi itu dimarahi atasannya karena kehilangan senjata api. Ia tak ingin kehilangan pekerjaannya, sehingga mulai memeriksa catatan kriminal Xiaomei serius. Setelah menelaah cermat, ia mulai percaya bahwa Xiaomei dulu memang dijebak. Karena itu, ia berusaha mencari bukti kemana-mana, ingin menemukan Xiaomei, mengambil kembali pistol yang hilang, sekaligus membantu membersihkan namanya. Namun, begitu melihat polisi, Xiaomei ketakutan dan langsung melarikan diri dengan mobilnya. Malam itu, Xiaomei mengenakan gaun pesta yang mencolok dan datang ke pesta yang diadakan oleh suaminya. Sekarang, suaminya sudah menjadi pengusaha terkenal di daerah itu. Namun tak ada yang tahu, ia meraih kesuksesan menjebak istrinya sendiri. Ketika suaminya melihat Xiaomei, ia benar-benar terkejut. Ia memohon Xiaomei tidak membongkar kebenaran di tempat itu, lalu berbohong mengatakan, dulu sahabat mereka yang lebih dulu menggoda dirinya. Jadi alasanmu membunuhnya? Xiaomei sudah lama melihat watak asli suaminya. Kematian sahabatnya jelas bukan sebuah kecelakaan. Dua uang ganti rugi dalam jumlah besar atas nama suaminya adalah bukti terbaik. Saat ini, Xiaomei tak ingin memperdebatkan hal itu lagi. Ia hanya ingin mendapatkan kembali putranya. Keesokan harinya, Xiaomei menghubungi suaminya dan memintanya membawa anak mereka bertemu di pemakaman. Alasan memilih lokasi itu karena ada upacara pemakaman di sana. Xiaomei akhirnya bisa bertemu dengan putra yang ia rindukan. Setelah bertahun-tahun tak bertemu, putranya berdiri dari kejauhan. Karena merindukan anaknya, Xiaomei berinisiatif mendekat dan mengakui anaknya. Namun begitu melihat Xiaomei, putranya langsung lari. Xiaomei sudah mengejarnya, tapi putranya tetap menjaga jarak darinya. Tanpa Xiaomei sampai di bagian terdalam pemakaman, ternyata anak dimaksud aktor sewaan suaminya. Saat ia ragu, suaminya muncul dari belakang dan membenturkan hingga ia pingsan. Terbangun, ia mendapati terkurung di peti mati, sekelilingnya rapat tanpa celah. Ketika ia menyalakan korek api, ia melihat mayat segar terbaring di sampingnya. Xiaomei gemetar ketakutan, mencoba mendorong tutup peti, tapi usahanya sia-sia. Setelah menenangkan diri, ia merogoh saku mencari pistolnya. Untung saja masih ada. Xiaomei meraba-raba menemukan kunci pengunci, lalu menembaknya 2 kali. Barulah ia berhasil keluar dari peti mati itu. Xiaomei berjalan di jalanan dengan tubuh penuh kotoran. Hatinya hancur saat itu, dan ia bersumpah akan melawan suaminya habis-habisan, meski harus sama-sama hancur. Sampai polisi menemukannya, wanita rapuh ini tak sanggup menahan beban. Tak ada yang tahu apa yang baru ia alami, dan siapa pula yang akan percaya suaminya sendiri berusaha mengurungnya hidup-hidup di peti mati. Malam itu, polisi mendatangi suami wanita tersebut dan langsung membongkar identitas aslinya. Pria itu tidak panik. Kalau kau benar ingin menangkapku, pasti kau tidak akan datang sendirian. Lalu santai ia melambaikan tangan, berjanji akan memberi polisi 1 juta sebagai uang tutup mulut. Polisi berkata, dari pihak saya tidak ada masalah, tapi bagaimana dengan istrimu? Pria itu menjawab dengan tenang, tenang saja, aku sudah membunuhnya. Baru saja kata-kata itu terucap, wanita itu masuk, membawa pistol dan perlahan mendekat. Xiaomei ingin menembak mati pria bejat itu, tapi itu terlalu murah baginya. Sekarang Xiaomei juga memutuskan untuk pura-pura mati sekali, membalas pria itu dengan cara yang sama, dan mengirimnya ke penjara. Dan buktinya adalah rekaman percakapan barusan dengan polisi. Pria itu panik, lalu saat lengah, ia menembak polisi, kemudian mengarahkan pistolnya ke Xiaomei. Di saat genting, polisi itu menahan rasa sakit dan menerjang pria itu. Setelah perkelahian, polisi terluka tak bisa lagi berdiri, pria itu bersiap menembak. Namun peluru menembus tubuhnya, lalu 1 tembakan lagi, wanita itu menembak mati pria bejat itu di tempat. Tindakannya adalah membela diri, dan polisi membantunya membatalkan kasus tersebut. Perilaku Xiaomei kali ini dinilai sebagai tindakan membela diri. Xiaomei datang ke sekolah asrama putranya, dan bahkan setelah 6 tahun, dia mengenalinya pada pandangan pertama. Mehdi, I'm so glad to see you here right now. Mendengar suara familiar itu, anak laki-laki itu hampir tak percaya. Ayahnya berbohong, mengatakan ibunya telah meninggal. Dia tak pernah membayangkan di sisa hidupnya, dia masih bisa bertemu ibunya. Ibunya bertanya, kamu masih ingat aku? Anak laki-laki itu mengangguk. Ibu dan anak terhubung oleh hati dan darah. Anak laki-laki kecil itu meneteskan air mata, dan mereka berdua berpelukan erat. 6 tahun penuh telah berlalu, yang membuat wanita itu bertahan, bukanlah kebencian, melainkan kerinduan seorang ibu, yang begitu dalam kepada anaknya. Keadilan mungkin kadang datang terlambat, tapi tidak akan pernah absen.